So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu anugerah yang terindah dari Tuhan apabila saya dan saudara pada pagi hari ini boleh diizinkan berkumpul di tempat ini, datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersatu hati, kita satukan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, di mana kami Tuhan izinkan untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, memanjatkan satu pujian, satu doa syafaat kami Bapa, bahwasanya Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami masih dapat bernafas hingga sampai hari ini, kami masih dapat sehat. Sampai hari ini Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau nama di atas segala nama, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami undang Tuhan Roh Kudus-Mu untuk melingkupi tempat ini Tuhan. Lawat setiap hati kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau urapi Tuhan. Siapapun yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan Bapa. Kau urapi jemaat yang datang ke tempat ini Tuhan. Bahkan jemaat dimanapun mereka berada yang mendengarkan acara online ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Bersama-sama katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan, namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Bersama-sama katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib
katakan. Namamu dahsyat di atas segala Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat Tuhan. Namamu dahsyat di atas segala nama. Oh, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bersama-sama katakan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kita pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri. Katakan dengan segenap hati. Kita berdiri dengan iman. Yesus telah mati menebus dosa kita. Haleluya. Oh Yesus, kami bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Oh, sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Kau yang memberi kemenangan. Kami bersorak Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi katakan, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Hanya bersamamu Tuhan, hanya bersamamu Bapa kami melangkah dan kami merasa aman. Denganmu Tuhan, kami dapat melakukan segala perkara yang mustahil. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang
hidupku sepenuh. jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yuk bersama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, Berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan-Mu Tuhan, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Jemaat katakan, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya Sama-sama angkat tanganmu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Oh, terima kasih Bapa. Sorakan haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji syukur Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tahun 2021 ini Bapa, Tuhan izinkan kami untuk menginjak sampai saat ini. Sungguh anugerah yang terindah dalam hidup kami. Banyak Tuhan orang di luar sana Bapa, yang terserang penyakit, yang terserang segala musibah. Namun saat ini Tuhan, Engkau membuktikan bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Maka dari itu Bapa, sebelum kami menerima berkat firman-Mu Tuhan, sebelum Roh Kudus menabur benih-benih firman-Mu dalam hati kami mau taruh Tuhan seluruh hidup kami di bawah kaki-Mu. Kami mau merendahkan hidup kami. Kami tahu Tuhan kami lemah tanpa Engkau. Kami tidak ada apa-apanya Bapa. Maka dari itu Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan kami seturut akan rencana-Mu. Inilah hidup kami Bapa. Zaman semakin tua Tuhan, kemanakah kami harus berlari Bapa untuk mencari keamanan, kedamaian. Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk Kau bentuk, untuk Kau jadikan seturut akan rancangan-Mu Bapa. Segenap hati katakan, jadikan aku indah, jadikan aku yang Kau pandang. Ajarku berharap. Oh yes, glory Jesus. Kepada-Mu Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh Yesus, inilah hidup kami Bapa. Kami mau belajar untuk berserah kepadamu ya Bapa. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami bersyukur. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh Yesus, puji syukur, puji syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami buka pintu hati kami Tuhan. Kami buka pikiran kami Bapa untuk Roh Kudus taburi setiap firman-Mu Tuhan. Dan mampukan kami Bapa untuk hidup dalam firman-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar Tuhan. Namun kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa. Yang taat dan setia seturut akan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hikmat daripada Allah turun melingkupi hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan Bapa boleh kami mengerti. Boleh memberkati setiap hati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, adalah suatu suasana yang luar biasa ya. Di mana pada pagi hari ini kalau kita bisa beribadah, saya katakan ini adalah suasana yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan satu pribadi yang luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya tidak perlu kenalkan diri lagi ya. Nama saya Pak James dari Surabaya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat pelayanan di tempat ini. Dan puji Tuhan kembali saya bisa ada melayani di tempat ini semua karena apa? Karena Tuhan saja. Karena Tuhan yang akan memberikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir baik di tempat ini maupun yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa? Ada satu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini tema khotbah adalah tentang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah lama ikut Tuhan, kita yang sudah lama menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, kita yang sudah lama mengiring Tuhan, bahkan sudah lama melayani Tuhan, saya percaya intim dengan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Tujuh katakan amin. Mengapa? Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa disebut sebagai anak Tuhan? Kalau anak Tuhan sudah pasti intim dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau bukan dengan Tuhan, dengan siapa lagi kita intim atau dekat? Saya percaya kita semua adalah anak Tuhan yang selalu intim dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12. Ya, Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Nanti kita akan belajar
tentang ciri-cirinya intim dengan Tuhan itu bagaimana. Ya, tujuan kita mendengarkan firman Tuhan, tujuan kita membaca ayat ini apa? Tujuannya agar kita mengerti, memahami bagaimana untuk menjadi intim dengan Tuhan. Bagaimana kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan yang istimewa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hari yang ke-10 ini, ya di hari yang ke-10 di tahun 2021, kita bisa ada semua karena Tuhan. Kita bisa beribadah semua karena Tuhan. Kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin, bencana pesawat yang jatuh lah, ada sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan semua manusia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ingatlah. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Masa-masa pandemi, masa-masa kejadian yang tidak kita inginkan terjadi, masa-masa kesukaran itu terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama ya. Di tahun yang ke-2021 ini, di hari yang ke-10 saya juga ucapkan selamat tahun baru. Selamat kita menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Ini adalah hari yang ke-10. Masih banyak hari yang akan kita lalui di sepanjang tahun 2021. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, seperti tema khotbah kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama intim dengan Tuhan. Saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah, kita juga yang di rumah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, berarti kita sama-sama belajar untuk intim dengan Tuhan. Kita kalau dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada kedamaian, ada ketentraman. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dalam perjalanan saya kemarin dari Surabaya ke tempat ini, ya, ini adalah masa saya perjalanan jauh sebelum berangkat itu sudah harus ikut yang namanya rapid antigen. Ya, sudah ngerti ya. Jadi begitu beli tiket di stasiun langsung saya ikut rapid gitu ya. Langsung ikut rapid test. Sudah namanya hidung digini-giniin, tahu sendiri ya bagaimana digini-giniin. Tahu-tahu waktu mungkin yang sudah pernah ikut yang sudah ikut rapid antigen udah mengalami ya. Tapi saya waktu baru mengalami, saya dikatakan gini, Pak, waktu dimasukin di hidung dikatakan nih, jangan berontak, jangan berontak, jangan berontak. Begitu, saya sampai kaget, wah baru kali ini ya. Saya waktu mengalami hal medis ini dikatakan jangan berontak. Ini seperti firman Tuhan juga. Di mana firman Tuhan mengajar kita apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, jangan kita berontak. Setuju katakan amin. Ya jangan kita berontak dalam arti apa? Jangan kita menolak firman Tuhan. Kalau firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekali lagi, saya pun belajar untuk saya semakin intim dengan Tuhan. Untuk saya semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita enggak dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kita tidak akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan selalu memelihara orang yang dekat dengan Tuhan. Mari kita belajar pada pagi hari ini, apa ciri-ciri intim dengan Tuhan. Kita akan membaca dari ayat tadi ya, dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Yang pertama ciri intim dengan Tuhan adalah selalu mencari Tuhan. Setuju katakan amin. Selalu mencari Tuhan. Dalam keadaan apapun selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan hanya waktu datang beribadah. Dalam kita kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita selalu mencari Tuhan? Dalam kita bekerja, dalam kita hidup bermasyarakat. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Tapi terus selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhannya itu bukan seperti kita ini buka mata, terus mencari sesuatu yang hilang. Tidak. Arti kata mencari Tuhan ini adalah dalam keadaan apapun, mari kita terus mencari Tuhan. Dalam Mazmur 63 kita akan baca di ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Mazmur 63 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Perhatikan. Ini di padang gurun.
Di ayat 2 dikatakan, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadaku, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini Daud katakan, pada waktu dia berada di padang gurun Yehuda, dia itu mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari, padang gurun Yehuda itu tidak seperti ada pohon-pohonnya, ada mata air yang enggak. Waktu saya pelajari padang gurun Yehuda itu bentuknya itu tidak seperti tanah yang rata, enggak. Tapi berbukit-bukit begini. Ya padang gurun Yehuda itu enggak lurus, enggak. Tapi begini seperti bukit gitu ya. Itu padang gurun, dalam arti kata tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Enggak ada mata airnya. Makanya tadi Daud katakan, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Karena apa? Karena Daud mengalami, iya ya. Seperti di padang gurun ini orang tentu haus ingin mencari yang namanya air untuk diminum. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi Daud juga mengalami, merasakan, iya ya. Seperti hidup di padang gurun ini kalau enggak ada airnya, kalau kering, bagaimana bisa menjalani kehidupan di padang gurun. Sehingga ayat ini ditulis oleh Daud. Daud berada di padang gurun ini menggambarkan bahwa dalam keadaan apapun juga Daud tetap mencari Tuhan. Di padang gurun yang kering dia mencari Tuhan. Dalam keadaan kesesakan pun dia mencari Tuhan. Tuhanlah air kehidupan. Katakan amin. Tuhanlah yang menjadi sumber air kehidupan. Kalau kita mencari Tuhan, percayalah. Tuhan akan memberikan pada kita air kehidupan. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Di padang gurun ini menggambarkan adalah suatu kesesakan. Adalah suatu di mana waktu tinggal di padang gurun sudah enggak ada lagi harapan. Enggak ada lagi hidup ini akan mengalami yang namanya kenyamanan di padang gurun. Bapak Ibu tentu tahu kalau di padang gurun siang itu panasnya bagaimana. Dan kalau malam bagaimana dinginnya. Ini dialami oleh Daud. Dia mengalami itu semua. Tapi dia tetap berkata, Tuhan aku mencari engkau. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti ini, pada saat-saat ini, tetaplah kita mencari Tuhan. Kita bisa beribadah itu puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada satu bukan cerita tapi suatu kenyataan yang terjadi di Surabaya Bapak Ibu Saudara ya. Di Surabaya ini ada suatu tempat gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Satu tempat ini pada waktu tahun-tahun yang lalu bisa mengadakan ibadah. Ini tempat saya biasanya datang juga untuk melayani. Tapi tiba-tiba pada bulan Januari ini akan diadakan ibadah lagi. Tiba-tiba sama gembalanya dia katakan demikian. Gembalanya ini rekan saya. Dia katakan demikian pada jemaatnya. Untuk sementara di gereja akan diliburkan selama 3 minggu. Kenapa? Karena di tempat itu, di lokasi daerah perumahan itu ada yang terkena virus corona. Terkena yang namanya kena penyakit itu. Jadi gereja di-off-kan. Karena apa? Karena itu permintaan RW RT setempat. Disuruh libur. Ya tentu saja otomatis gerejanya di-off-kan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jemaatnya ini? Bagaimana mereka bisa mencari Tuhan? Dari firman Tuhan mengajar kita. Dalam keadaan apapun juga Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita cari Tuhan. Kita masih bisa beribadah di tempat ini, wah suatu hal yang luar biasa. Saya pun jauh-jauh ke tempat ini, saya lihat Bapak Ibu Saudara bisa beribadah. Saya katakan ini jemaat di tempat ini luar biasa. Mengapa? Karena mereka merindukan untuk bertemu dengan pribadi yang luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar kalau kita datang beribadah, janganlah lihat manusianya. Lihat siapa? Tuhan Yesus. Kalau datang beribadah jangan lihat yang khotbah, tapi lihat apa? Firman yang disampaikan. Karena ini adalah apa? Firman-Nya Tuhan. Tuhan mengatakan yang pertama, selalu mencari Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Jangan dalam keadaan enak saja kita mencari Tuhan. Jangan dalam keadaan enak saja baru kita kalau kita udah nyaman. Kok kehidupan kita udah aman, nyaman baru kita mencari Tuhan. Jangan. Dalam keadaan apapun
mari kita terus mencari Tuhan. Mungkin saat ini ya ada mungkin seperti di Surabaya saya katakan. Ada jemaat juga yang datang ke gereja mungkin melalui online. Tapi dia juga lama-lama akan rindu untuk datang beribadah. Jadi akhirnya dia pun datang beribadah di gereja offline. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal mencari Tuhan, baik kita datang ke gereja maupun kita berada dimanapun juga kita berada, marilah kita terus mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan. Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan berkenan ditemui, mari kita terus mencari Tuhan. Kenapa? Karena ada waktu nanti suatu saat lagi kita akan sulit untuk mencari Tuhan. Sulit untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, carilah Tuhan selama ada perkenanan, selama juga ada kesempatan, terus cari. Ya, datanglah beribadah, percayalah Bapak Ibu Saudara, mereka yang datang beribadah dilindungi Tuhan, katakan amin. Mereka yang datang beribadah, kalau mencari Tuhan sudah pastilah, sudah pasti. Ya, Tuhan akan melindungi. Dari keadaan apapun, dari mara bahaya apapun, pasti dilindungi. Saya juga mengalami yang namanya mara bahaya, Bapak Ibu Saudara ya. Di suatu tempat di Surabaya, waktu saya akan pergi melayani, begitu saya turun dari mobil, waktu saya tutup pintu mobil, barang saya jatuh. Waktu saya mau ngambil barangnya ini, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mara bahaya itu ada di sekeliling kita. Tapi satu hal, Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. Setuju katakan amin. Pasti, waktu saya mau ngambil barang, Bapak Ibu saya nggak tahu. Waktu saya tunduk begini mengambil, itu ada satu tanaman. Tanamannya seperti batang begini ya, warna hijau. Dan di ujungnya itu ada duri yang lancip. Duri itu waktu saya tunduk, saya nggak tahu di situ ada tumbuhan itu. Waktu saya tunduk begini, itu duri kena di mata saya 1 senti di atas begini. Jadi pas di sini. Itu namanya, jadi waktu kena saya tarik begini udah darahnya keluar. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ada mara bahaya tapi tetap Tuhan luputkan. Maksudnya apa? Untung gak kena di mata. Kalau kena di mata bagaimana itu Bapak Ibu Saudara? Saya udah saya nggak bisa bayangkan lagi duri itu kalau masuk di bola mata. Aduh saya nggak bisa bayangkan lagi. Sudah tentu resikonya Bapak Ibu sudah tahu. Resikonya mungkin saya nggak bisa melayani di tempat ini. Tapi saya masih bisa melayani di tempat ini. Kenapa? Mara bahaya ada tetapi Tuhan tetap melindungi. Setuju katakan amin. Mara bahaya ada, penyakit, ya, COVID banyak di mana-mana. Tapi percayalah kalau kita tetap mengikuti anjuran pemerintah 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Kalau kita ikuti itu, saya percaya kita pun dilindungi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, percaya kita dilindungi Tuhan. Kita datang beribadah, ibadah ini gak lama. Saya percaya kita datang beribadah, pulang pun pasti disertai Tuhan. Pasti dilindungi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah, mari kita terus mencari Tuhan. Ya kita terus mencari Tuhan. Sebab apa? Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, apa ciri-ciri intim dengan Tuhan? Yang kedua adalah mulutnya memuliakan Tuhan. Yang kedua, mulutnya memuliakan Tuhan. Perkataannya adalah memuliakan Tuhan. Bibirnya memuliakan Tuhan. Kita baca kembali dalam Mazmur 63, dikatakan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, Mazmur 63 ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Mazmur 63 ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 6, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji.
Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 ayat ini mengatakan tentang masalah bibir. Daud ini mengatakan bahwa bibirnya ini apa? Bibirnya ini ayat 4 mengatakan memegahkan engkau. Bibirnya Daud ini memegahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Juga di ayat yang kelima mengatakan bahwa memuji Tuhan seumur hidup. Wah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah dalam kehidupan kita selalu memuji Tuhan? Yang memuji Tuhan katakan amin. Ya, memuji Tuhan itu bukan hanya menyanyi Bapak Ibu Saudara. Ada suatu kejadian yang saya alami Bapak Ibu ya. Ada salah satu mall di Surabaya. Di mall itu ini waktu masa-masa 5-6 tahun yang lalu. Tapi 5-6 tahun yang lalu itu menjadi mentor bagi saya. Menjadi suatu hal yang luar biasa bagi saya sebagai anak Tuhan. Mengapa? Pada waktu itu di satu mall di Surabaya namanya Goci, Golden City. Di Goci itu sekarang masih sudah off ya, udah tutup Goci itu. Tapi ada kenangan tersendiri yang saya rasakan. Di mall itu pada waktu itu ada sekelompok orang yang sedang duduk bersama. Pada waktu itu mereka ada yang saling bertanya, bagaimana kerjaanmu, bagaimana ordermu? Ada satu orang yang mengatakan, puji Tuhan. Nah itu loh. Di tempat umum dia katakan apa Bapak Ibu? Puji Tuhan. Orderku goal. Puji Tuhan, keluargaku diberkati. Dia katakan puji Tuhan. Ini berarti apa? Di dalam kehidupannya mulutnya ini memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya di dalam ibadah ini. Ini memang suatu hal yang wajib kita memuliakan Tuhan. Tapi di luar kita pulang dari tempat ini, biarlah mulut kita memuliakan Tuhan. Setuju katakan amin. Muliakan Tuhan. Bagaimana Pak? Apakah harus menyanyi di pinggir jalan? Kalau nyanyi di pinggir jalan dikira ngamen. Enggak. Dalam keadaan apapun. Contoh waktu kita mungkin ketemu sama orang. Apalagi mungkin itu rekan kita seiman. Dia tanya sama kita. Orang bahasa Surabaya, ya apa kabarmu? Nah, gitu ya. Bagaimana kabarmu? Jawabannya sebagai anak Tuhan, katakan yang pertama, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Nah, kadang-kadang kan sebagai anak Tuhan kadang-kadang kita lupa mengatakan ini. Tapi firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah mulut kita ini memuliakan Tuhan. Yang paling gampang kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah kita katakan puji Tuhan. Bapak Ibu tentu punya mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita, mereka juga memuliakan Allah yang mereka sembah. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Apalagi kita orang yang beribadah di GBI Philadelphia di tempat ini. Biarlah mulut kita memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kalau ada yang telepon, ada WA. Ya, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Balaslah, puji Tuhan, baik. Kenapa? Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Saya pun belajar. Ya, saya pun diajarkan, yuk biarlah mulut kita ini memuliakan Tuhan. Jangan sampai mulut kita ini membuat nama Tuhan dipermalukan, jangan sampai. Biarlah mulut kita ini membuat nama Tuhan dimuliakan. Ya, tanpa sengaja kok kita katakan puji Tuhan, kan yang mendengar itu akan mendapat suatu hal yang luar biasa. Iya benar Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita melayani Tuhan itu enggak seperti berada di tempat ini, enggak. Tapi kita melayani Tuhan juga bisa dengan mulut kita ini loh memuliakan Tuhan. Ya mungkin ada suatu hal ya kita berada dalam masyarakat. Ya, kalau kita mengatakan puji Tuhan, percayalah Bapak Ibu, perkataan kita ini memiliki kuasa. Setuju katakan amin. Perkataan kita ini ada kuasanya loh Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sakit katakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh pasti terjadi. Kenapa? Kita anak Tuhan Bapak Ibu, percayalah. Ya, keadaan apapun, ya kalau kita memiliki anak kita ini pergi ke sekolah, katakan dalam nama Tuhan Yesus dilindungi Tuhan. Pasti dilindungi. Ya, kita bekerja, suami bekerja, istri katakan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Pasti diberkati, dilindungi. Ya, dalam aktivitas kita pun juga Tuhan lindungi saya. Percayalah, pasti dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan perkataan kita ini memiliki kuasa. Ya, dikatakan apa yang kau katakan itu akan Tuhan lakukan. Apa yang kita ucapkan itu Tuhan pasti lakukan. Oleh sebab itu marilah kita belajar.
dalam kehidupan kita ini biarlah mulut kita memuliakan Tuhan. Mazmur 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12 mengatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan ya, biarlah mulut kita ini memuliakan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Tidak tahu, sampai akhir hidup kita. Ya, hidup kita nggak tahu sampai kapan. Ya, waktu saya semalam tidur di hotel itu ya, di tempat saya menginap itu, saya baca itu beritanya, saya baca ya, korban-korban, ya yang pesawat, yang Sriwijaya itu yang mengalami musibah, korban-korbannya. Waktu saya baca, saya sempat merinding. Ternyata di situ ada namanya anak Tuhan loh Bapak Ibu. Ada. Ada salah satu yang saya nggak sebutkan ya, tapi nanti Bapak Ibu baca nanti akan tahu sendiri. Saya takutnya nyebut nanti pas namanya itu ada di tempat ini gitu loh. Atau mungkin ada yang di rumah gitu ya. Saya nggak mau sebutkan namanya, enggak enak. Tapi kalau Bapak Ibu baca ada namanya itu. Namanya sesuai dengan Alkitab lagi. Ada nama seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun biarlah mulut kita tetap memuliakan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tetap memuliakan Tuhan, kalau sampai akhir hidup kita Tuhan akan mengatakan, sabaslah engkau hei hamba yang setia. Kalau kita setia mengucapkan, memuliakan nama Tuhan, biarlah Tuhan katakan sabaslah engkau hai hamba yang setia. Kenapa? Karena kita selalu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita pulang dari tempat ini. Mari kita belajar untuk selalu memuliakan Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, katakan puji Tuhan. Bangun pagi-pagi, begitu kita bangun, puji Tuhan. Nah gitu ya. Kita mulet, bahasa apa tuh mulet ya, pokok gini loh, orang sudah bilang mulet gini loh ya, pokoknya senam apa gitu ya. Jangan lupa, begitu senam jangan ngomong aduh, ojo ngomong gitu, ojo ngomong aduh, tapi katakan puji Tuhan, gitu ya. Kenapa? Ingat Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan ada bersama dengan kita, selama kita intim dengan Tuhan, biarlah mulut kita memuliakan Tuhan. Apa yang kita ucapkan Tuhan dengar. Kalau kita dalam keadaan gini kita katakan puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Pasti Bapak Ibu Saudara, pasti. Mazmur 145 ayat 2 juga mengatakan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap hari aku hendak memuji engkau. Setiap hari Bapak Ibu. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Seterusnya selamanya biarlah kita terus memuliakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun yang di rumah, marilah ya dalam kehidupan kita ini selalu kita mengatakan, mengucapkan puji Tuhan. Itu salah satu yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir, apa ciri-ciri intim dengan Tuhan? Kalau yang pertama selalu mencari Tuhan. Ingat ya, selalu mencari Tuhan. Yang kedua, mulutnya memuliakan Tuhan. Perkataan kita selalu memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, pasti ditolong Tuhan. Setuju katakan amin. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya pasti ditolong oleh Tuhan. Ya kita lihat tetap dalam Mazmur 63 tadi. Ini kita baca dalam ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Mazmur 63 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya, ayat 10. Ya, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 11. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Wow. Ayat ini sangat tegas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang punya maksud jahat kepada kita pasti Tuhan akan
musnahkan. Pasti Tuhan akan singkirkan. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang intim dengan Tuhan. Seperti tadi ada mara bahaya, tangkai yang tajam itu ya, yang durinya ini, saya masih ingat sampai sekarang karena ini adalah menjadi suatu kesaksian yang hidup. Di mana mara bahaya ada di sekeliling kita tapi kita dilindungi Tuhan. Demikian juga pasti kita selalu ditolong oleh Tuhan. Mara bahaya ada dimanapun juga, ada orang-orang yang punya niat jahat kepada kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, orang yang intim dengan Tuhan, malaikat Tuhan akan memagari kehidupan kita. Malaikat Tuhan akan melindungi kita. Kuasanya Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin orang yang intim dengan Dia, orang yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin mereka akan dipermalukan. Tuhan tidak ingin mereka itu akan menerima sesuatu yang membinasakan. Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin agar semua yang intim dengan Tuhan, mereka ini dilindungi Tuhan. Mereka mengalami perkara Tuhan yang luar biasa. Yang satu pasti ditolong Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara. Ada satu kata-kata dalam Alkitab. Bapak Ibu tentu sebagian udah tahu ya. Atau saya percaya pasti tahu semualah. Kalau di atas ini namanya apa? Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Immanuel. Kalau Ebenezer artinya apa? Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Setuju katakan amin. Sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Semua itu akan terjadi bila kita tetap intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini mari kita intim dengan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti menerima karya Tuhan yang luar biasa. Orang yang intim dengan Tuhan, rumah tangganya pasti diberkati Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, usaha pekerjaannya dibuat berhasil sama Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, studinya berhasil, pelayanannya berhasil. Segala sesuatu yang dicita-citakan pasti terjadi. Asalkan satu, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat 9 mengatakan, Mazmur pasal 3 ayat 9 mengatakan, dari Tuhan datang pertolongan. Sekali lagi, Mazmur pasal 3 ayat 9 mengatakan dengan jelas bagi kita sekalian. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Setuju katakan amin. Berkat Tuhan ada pada kita sekalian. Dan Tuhan pasti menolong kita. Sekali lagi asalkan kita tetap intim dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah kita ini kita sudah diajarkan oleh Tuhan. Tetaplah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini pasti tidak sia-sia. Mengapa? Karena Tuhan sudah pasti orang yang selalu punya hubungan intim dengan Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti juga akan menerima karya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita akan aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian di mana kita selalu ingin punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kita ingin selalu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu menyayangi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam kehidupan apapun di tahun 2021 ini, kami percaya besok dan seterusnya Tuhan selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
pertolongan. Amin, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saya undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Engkau ada, haleluya, bersamaku. Amin Tuhan. Di setiap musim hidupku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Ku lewati semua. Benar Tuhan. Semua ku lewati bersama-Mu Tuhan. Selama Engkau berkenan Tuhan. Kami percaya Tuhan meneguhkan hati kita sekalian. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, 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 amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua. Tahun 2021 bersama Tuhan kami dapat lewati. Haleluya. Amin, amin. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan semangat katakan, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua. Selalulah bersama kami Tuhan. Selalulah bersama kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Kami percaya Engkau yang bertindak. Katakan, katakan. Memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali katakan dengan iman, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam kehidupan kami Engkau selalu bersama kami. Dalam kehidupan kami Engkau selalu bersama kami. Dan kami percaya Engkau selalu memberi pertolongan bagi kami. Di tahun 2021 bersama dengan Tuhan, ada perkara luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu.
Biarlah firman yang kami dengarkan, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sehingga lewat firman-Mu kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.